Sorry, sorry bang, sorry ganggu nih. Habis maghrib duduk-duduk kan. Abang udah nonton Mensreya di Netflix, Panji Pragiwaksono? Paling di media sosial, kalau lagi nyekrol-nyekrol, dia lewat. Nah, pas tuh bang, karena abang selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau dan Panji pun menyenggol NU dan Muhammadiyah, apa pandangan abang soal tambang itu? Pandangan yang mana dulu nih? Pandangan terhadap model komedi Panji Pragiwaksono ataupun efek dari kalimat Panji Pragiwaksono yang menyenggol NU dan Muhammadiyah? Dia, menurut kamu dia nyenggol gitu. Iya, dia nyenggol. Karena kalimat sebelumnya balas budi dan contohnya adalah NU dan Muhammadiyah terhadap pengelolaan tambang. Saya tahu pasti, saya rasa kalau Muhammadiyah itu minta itu nggak mungkin ya. Tambang pun sama Muhammadiyah untuk apa? Kalau diberikan amanah, selama itu untuk keumatan, selama itu bisa mendorong dakwahnya Muhammadiyah, saya rasa nggak masalah juga. Saya agak tergelitik, tapi bukan berarti saya marah. Nggak, marah itu nggak. Cuman lebih kepada sepertinya Bang Panji ini kurang mengetahui Muhammadiyah itu seperti apa. Ya intinya apa itu Muhammadiyah? Mungkin itu lebih tepatnya. Saya lebih menyarankan Bang Panji ini menggeluti dulu dan mencari tahu bahwa di Muhammadiyah ini ada kok Bang, kader bangsa, kader perserikatan, kader umat. Dan Muhammadiyah juga punya kader-kader yang terkeluar yang luar biasa banyak ya. Bahkan sudah banyak berkontribusi untuk negara ini. Kenapa Bang Panji nggak sekalian aja bilang ormas Islam ngurus rumah sakit, ormas Islam ngurus pendidikan, ormas Islam ngurus bank, ormas Islam ngurus panti asuhan, ormas Islam mendirikan universitas sebesar-besar itu. Semua orang juga bisa melihat seberapa bagusnya manajemen Muhammadiyah dalam mengelola sesuatu. Bahkan ada juga kan KDM terakhir menyerahkan masjid, ingat, karena yakin dengan pengelolaan Muhammadiyah. Jadi itu juga yang Bang Panji ini harus tahu bahwa ketika tambang itu diurus oleh Muhammadiyah, bukan berarti tambang itu nggak nyambung gitu ya kalau diurus oleh ormas Islam. Bang Panji juga harus tahu bahwa kader-kader Muhammadiyah itu punya banyak keahlian yang luar biasa. Militansi terhadap Muhammadiyahnya tinggi dan apapun yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu ya untuk bangsa dan negara. Ini lagi satu lagi yang Bang Panji harus tahu bahwa di dalam kepengurusan Muhammadiyah itu kita bisa pastikan semua. Kamu juga tahu lah, semua orang juga tahu, kita ngurus Muhammadiyah ini nggak ada yang dapat gaji. Nggak ada yang dapat gaji. Saya sebagai Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau, nggak pernah ada gaji, insentif, nggak ada. Lantas kenapa orang-orang itu mau? Ini saya pribadi ya, ini saya pribadi, bahwa kita hidup kan berlumur dosa. Kita hidup ini dalam bekerja, kehilapan terjadi di sana dan di sini. Ya, kalau saya pribadi ya, Muhammadiyah ini hanya sebagai tempat pulang dan mandi gitu ya, membersihkan diri. Artinya ada tempat di mana kita mencoba berbuat, menabung untuk akhirat. Maka saya katakan tadi itu militansi kader-kader Muhammadiyah itu tinggi. Kader Muhammadiyah itu tersebar, dia ada yang di partai politik, ada yang di kehakiman, ada yang di kejaksaan, ada di kepolisian, ada juga di berbagai instansi-instansi. Di mana-mana kader Muhammadiyah ada, sehingga kalaupun Muhammadiyah dipercaya mengurus tambang, apa yang masalah? Sampai di situ nggak ada yang masalah untuk urusan tambang. Dan Bang Panji juga nggak masalah mengkritik itu. Namanya mengkritik untuk membangun, ya nggak ada masalah. Apa yang masalah? Nah, apanya lagi nih yang masalah? Nah, ini untuk terkait dengan ormas agama yang mengelola tambang itu nyangkut tidaknya memang sudah dijelaskan oleh Kanda Jeffrey Daham. Nah, tapi kan letak permasalahan utamanya itu di kalimat premisnya, Bang. Premisnya itu politik balas budi. Bahwa Pragiwaksono mengasumsikan penyerahan pengelolaan tambang terhadap ormas itu adalah bentuk dari balas budi karena ormas tersebut sudah mendukung pemerintahan. Gimana menurut Abang dari sisi pandang yang Jadi gini, kita sering dengar kan Muhammadiyah itu menyatakan bahwa tabayun lah. Harusnya juga Bang Panji tabayun. Jadi Bang Panji tabayun juga sebelum berkomentar. Apakah benar ini balas budi? Balas budi itu kan artinya Muhammadiyah meminta. Begitu kan? Tapi kalau memberikan suara juga saya bisa pastikan Muhammadiyah nggak ada memberikan suara. Saya bisa pastikan itu Muhammadiyah tidak memberikan suaranya kepada siapapun. Muhammadiyah ya, tapi kader-kadernya. Kader-kader Muhammadiyah ini kan bukan TNI Polri yang tidak diberikan hak pilih. Mereka ini kan diberikan hak pilih. Dan mereka juga nyebar di partai politik, nyebar di sana-sini. Jadi kalau ditanya Muhammadiyah kemana, ya tidak ada. Muhammadiyah itu tidak memberikan suaranya kepada siapapun, tapi juga memberikan suaranya kepada siapapun. Satu paket ya, tidak memberikan suaranya kepada siapapun, tapi memberikan suaranya kepada siapapun. Jadi di sini dulu ya. Makanya saya mungkin menurut saya pribadi ya Bang Panji yang harus tabayun. Oke, saya rasa itu memang cukup jelas Bang dari penjelasan Abang. Tapi ada satu sisinya begini. Jadi ada salah satu part di bagian mensrea, dia bilang begini. Kali kata-kata Syahroni, cuman saya nggak bisa ngulangi secara persis ya. Jadi Prabowo-nya yang menanyakan kepada si Surya Paloh, mau menteri berapa Bang? Nah tadi kan saya tertarik, saya kenapa keluarkan kalimat ini karena Abang menyampaikan bahwa Muhammadiyah tidak pernah meminta. Maka ketika kedua ini disatukan, Surya Paloh juga tidak meminta. Ini yang
yang jadi alat ukur Panji Pragiwaksono untuk mengatakan politik balas budi. Bagaimana pandangan Abang? Cara berpikir orang itu kan sah-sah aja kan. Terserah saya bagaimana dengan cara saya berpikir. Orang juga bagaimana dengan cara dia berpikir. Kita harus bijak juga ya dalam memahami sesuatu. Tidak bisa juga kita menguniversalkan segalanya. Contoh begini, ada satu momen memang mungkin benar apa yang dikatakan Panji. Politik karena mungkin teman. Tapi kita tidak boleh juga menyatakan bahwa semua seperti itu. Semua yang kita beri itu seperti itu. Sekarang pertanyaannya begini, bagaimana ketika saya merasa pernah kamu menolong saya, gitu ya, kamu menolong saya. Kemudian saya memberikan sesuatu yang saya yakini kamu juga mampu untuk mengelolanya. Kamu punya kemampuan di situ. Apakah ini masalah? Ini nggak ada masalah. Bang Panji juga pastilah. Jadi saya contohin begini. Panjinya mungkin pernah menolong orang lain. Kemudian orang itu kemudian memberikan satu panggung yang luar biasa dengan mungkin ribuan penonton. Dan yang dia pilih itu Bang Panji untuk bisa mengisi komedi di situ. Apakah ini politik balas budi? Kan tidak. Tetap berdasarkan dan sesuai dengan kemampuannya. Itu yang saya katakan. Bahwa Muhammadiyah itu dan Muhammadiyah itu punya kemampuan apapun. Karena kadernya. Cuman ada yang saya sayangkan ya. Terkait aliansi Muda Muhammadiyah itu. Itu memang sangat saya sayangkan. Sebenarnya ini yang harus kita cari tahu. Kalau ditanya aliansi Muhammadiyah yang nyata, apakah saya nyata atau tidak? Yang pasti saya Ketua Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau. Bisa saya buktikan. Dan saya juga mewakili pemuda-pemuda Muhammadiyah khususnya di Kepulauan Riau. Tapi ketika pun saya berpendapat, ini nggak bisa serta-merta saya katakan ini pendapat Pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau. Kan nggak bisa. Karena untuk mengeluarkan pernyataan itu, saya kan harus mengumpulkan dulu kawan-kawan. Gitu ya. Jadi pada saat Andi bertanya kepada saya, kumpulkan dulu teman-teman bagaimana kita mengeluarkan pendapat apa, kita diskusikan secara matang. Inilah yang diajarkan di Muhammadiyah. Tidak serta-merta saya langsung berstatement begitu saja. Apapun yang saya katakan tadi, walaupun saya pemuda Muhammadiyah ketuanya, tapi tetap statement saya pribadi. Tidak bisa saya katakan mewakili gitu. Tapi yang pasti secara pribadi saya sangat menyayangkan itu. Dan harusnya itu orang dilacak. Benar nggak? Kalau mereka tidak benar dan mencatut-catut nama Muhammadiyah, justru bukan mereka yang melaporkan Panji, Muhammadiyah yang bisa melaporkan mereka. Tapi buat apa juga kita laporkan ya? Tidak serta-merta semua-semua harus dilaporkan. Ini lagi aktivis-aktivis tuh. Apain orang mengkritik dilaporkan? Ntar mereka mengkritik dilaporkan, mereka bilang bahwa kebebasan mereka dikekang. Jadi intinya di situ. Itu yang sangat saya sayangkan. Tapi saya secara pribadi meyakini itu bukan bagian dari Muhammadiyah. Oke, tapi begini Bang, bukankah itu bentuk salah satu ekspresi yang dikeluarkan karena tingkat militansi yang tinggi oleh kader-kader NU maupun Muhammadiyah? Militansi itu kan keluar kalau ada sesuatu yang Bagi menyakitkan. mereka itu mungkin menyakitkan. Saya pemuda Muhammadiyah Provinsi Kepulauan Riau, bagi saya itu tidak menyakitkan. Dan saya meyakini Muhammadiyah juga tidak tersakiti oleh itu. Ini keyakinan saya. Iya, benar-benar. Saya meyakini Muhammadiyah tidak tersakiti. Apa yang menurut kamu itu menyakitkan atau menyakiti? Nggak ada. Ya, karena langsung dengan seluruh penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bang Jeffrey, bahwa ternyata kan bukan karena mereka ormas agama lantas bisa mengelola tambang, tapi karena kemampuan. Nah, di kalimat itu ada tuduhan terhadap kok ini sebenarnya tidak mampu karena kok ormas agama bukan pengurus tambang. Kita lihat dari sisi aktivis yang melakukan aksi terhadap komedi yang dibawakan. Begini. Harusnya yang dilakukan itu bukan seperti itu. Jadi lebih intelektual saya rasa. Kita jangan serta-merta lapor, dikit-dikit lapor gitu. Saya rasa lebih intelektual kita mengadakan dialog. Undang Panjinya, kita dialog di situ. Saya rasa itu jauh lebih baik. Jangan sedikit-sedikit lapor. Karena begini, pada prinsipnya Rasulullah juga melihat sesuatu itu nggak serta-merta dia mengangkat pedang. Dialog dulu secara kekeluargaan. Kita berbaik-baik dulu. Berprasangka baik dulu, itu jauh lebih baik. Kita berprasangka baik dulu, husnuzon dulu. Mungkin dia, namanya stand up comedy itu kan panjang. Bisa jadi terkhilaf atau apa, kita juga nggak tahu ya. Tapi mungkin di situ. Dan satu lagi, saya rasa Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang sebesar ini nggak perlu juga tersakiti oleh kata-kata Bang Panji. Lah Bang Panji juga bukan siapa-siapa. Tapi dari pernyataan sikap Muhammadiyah dan NU memang mereka Muhammadiyah itu sendiri merasa tidak tersakiti. Memang tidak, saya pun tidak tersakiti. Apalagi Muhammadiyah yang sebesar ini, saya rasa itu tadi yang saya katakan, Bang Panji juga bukan siapa-siapa kan. Mengkritik itu bagus, tapi kan apa yang dilakukan Bang Panji itu kan tahap orientasinya panggung. Saya rasa satu lagi yang harus dihargai oleh Bang Panji. Jadi begini, kalau saya lebih berprinsip kepada mengajak Bang Panji itu untuk menghargai sesuatu, jangan melontarkan satu kalimat yang
Justru seolah-olah begitulah itu gitu. Maksud saya begini, harusnya Bang Panji itu melihat bahwa begitu besarnya peran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada bangsa ini. Berapa banyak kiai-kiai besar yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Berapa banyak tokoh intelektual yang dilahirkan oleh Muhammadiyah. Jadi saya rasa itu juga sisi positif yang harus dilihat oleh Bang Panji. Nah, saya tertarik dengan statement Abang yang bahwa orientasi Panji itu ada di panggung. Sementara yang ada di media sosial yang terblow up itu bahwa Panji berusaha untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia tuh dari sisi-sisi gaya kritiknya yang dibalut dengan komedi. Bagaimana menurut Abang soal itu? Apakah gaya gaya Panji dalam membawakan komedi itu salah satu bentuk usaha mencerdaskan? Karena Abang sempat bilang bahwa orientasi utama. Saya tetap dengan seperti apa yang saya katakan tadi. Kita tidak bisa memandang sesuatu itu bahwa satu titik itu secara universal semuanya begitu kan nggak bisa. Dari panjangnya mensrea itu saya tidak bisa mengatakan bahwa semuanya tidak baik. Saya objektif bahwa banyak kritik-kritik yang membangun yang dilakukan oleh Panji. Tapi ada beberapa yang menurut saya, tapi lagi-lagi ini menurut saya pribadi ya, harusnya kita stoplah normalisasi kata-kata kotor. Menurut saya pribadi itu yang paling penting, stop normalisasi kata-kata kotor. Jadi begini, memang di Netflix itu ada tampilan kata-kata di atas itu untuk berapa tahun ke atas. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan bahwa Netflix ini kan tontonan keluarga yang mau melihat stand up komedi begitu ya. Kemudian di rumah itu oke kita melakukan pendampingan terhadap anak, tapi kan anak tetap dengar. Sementara itu dinormalisasi. Saya lebih kepada begini ya, coba tanya hati nurani Bang Panji sedalam-dalamnya. Gimana kalau anak beliau ngomongin kata-kata kotor itu kemana-mana? Ini yang saya rasa stop normalisasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa kalau mengkritik orang karena kebijakannya itu bagus ya. Tapi kalau mengkritik sesuatu yang sebenarnya itu adalah anugerah dari Allah, itu saya juga tidak sepakat. Contoh, posisi Bang Panji itu mencemooh Gibran ya. Dia tidak mengatakan apanya gitu ya. Tapi semua orang langsung terframing dengan wajahnya dan lain-lain. Saya rasa itu nggak wajar untuk dijadikan sebuah kritik begitu. Apapun yang ada di tubuh kita, itu adalah anugerah dari Allah. Dan tak ada urusannya, urusan kau punya hidung atau tak punya hidung, kau punya kuping atau tak punya kuping, bahkan kau punya kaki dan tak punya kaki, jadi wapres atau presiden gitu. Itu nggak ada urusannya. Jadi ini yang harus jangan dinormalisasi lagi. Oke Bang, saya sepakat dengan jangan menormalisasi kalimat-kalimat buruk. Tapi menurut Abang seberapa penting, mana lebih penting, esensi yang ingin dia sampaikan atau cara dia menyampaikan? Karena Rocky Gerung itu bilang, sopan santun itu bukan dari kata-katanya gitu, tapi dari perbuatannya kalau saya nggak salah nih. Kalau saya salah mohon dikoreksi lah. Tapi memang menurut Abang seberapa esensi dia ingin menyampaikan sesuatu itu kan di sini. Mungkin dengan cara dia agar bisa mungkin lebih komedi. Benar, saya juga sepakat bahwa itu namanya komedi ya. Tapi ada beberapa, jadi begini ya, sesuatu kata itu kan memang tidak kotor. Saya katakan babi, babi itu juga tidak kotor. Ketika saya mengatakan bahwa babi itu diharamkan dalam Islam, anjing juga diharamkan dalam Islam, itu kan juga tidak kotor. Dia kan baru menjadi kotor ketika dilontarkan. Kita sepakat bahwa kita ini bicara budaya atau kultur, bukan bicara aturan yang tertulis atau tidak tertulis. Tapi saya rasa secara budaya dan kultur, kita mengetahui bahwa itu adalah kotor karena dilontarkan kepada orang lain. Paham maksudnya ya? Ketika dilontarkan kepada orang lain, apalagi di mensrea itu, Bang Panji pernah bercerita tentang dia menyuruh orang. Betul, 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 betul. Untuk memaki dewan juri sehingga dia bisa lolos ya. Jadi ini kan dilontarkan. Ketika dilontarkan kepada orang lain secara kultur dan budaya kan menjadi kotor. Saya rasa ini jangan dinormalisasi. Simpelnya itu kan kita sebenarnya menilai sesuatu yang baik dan buruk tidak sulit ya. Saya rasa saya katakan tadi itu bahwa kita mau nggak anak kita ngomongkan itu di mana-mana. Ya nggak jelas nggak mau. Ya, kalau nggak mau ya udah. Kenapa mengatakan bahwa itu baik? Kenapa mengatakan bahwa itu benar? Nggak ada masalah ya. Tapi kan saya rasa begini, di sinilah kecerdasan komika itu lebih diuji. Bagaimana dia bisa menyampaikan, kecerdasan public speakingnya juga lebih diuji. Bagaimana dia bisa menyampaikan sesuatu yang tidak kotor, tapi terkemas dengan baik. Kalimat kotor ini saya rasa kita sepakat ya. Contoh, saya ada juga buat konten saya ya, bahwa nggak usah dinormalisasi. Kata-kata anjir, anjay, itu kan bentuk normalisasi namanya. Akhirnya anak-anak kita juga berpikir bahwa ngucapin itu boleh. Ini kan nggak bagus gitu. Ini tetap saya secara pribadi ya. Nah, begitulah. Jadi Misalnya kan saya merasa ketika saya melihat itu ya, saya juga kurang paham tentang komedi. Tapi sejauh sepengetahuan saya tuh bahkan tingkat komedi tertinggi itu kadang menghinakan dirinya, berkata-kata seperti itu sehingga merasa bahwa komedi itu tidak ada batas. tadi kan Andi barusan bilang
bahwa saya tidak begitu paham ya tentang komedi. Sama, apalagi saya. Jadi tadi kan kita mau mengarah kepada bagaimana dia menyenggol soal Muhammadiyah. Kemudian bagaimana menurut saya tentang perkataan-perkataannya itu. Soal komedi itu harus dikemas bagaimana. Saya tidak begitu mengerti itu dan saya tidak bisa mengomentari Panji. Apalagi sesuatu itu kan serahkan kepada ahlinya. Kalau bukan ahlinya ya jangan coba-coba berbicara. Iya, betul betul. Ini kan nggak wajar saya rasa. Saya yang bukan ahli komedi, coba-coba mengomentari Bang Panji yang memang ahlinya di komedi. Hmm. Jadi saya rasa kalau kalau saya harus mengomentari komedinya, itu saya rasa saya nggak pantas ya. Itulah mungkin dulu Bang, karena memang tadi saya tuh penasaran aja, apa sih pandangan dari seorang ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Kepulauan Riau terhadap kasus ini. Nah, mungkin setelah dari sini, setelah Bang jelaskan, akhirnya saya bisa melihat dari dua sisi justru, dari sisi aktivis yang melakukan aksi maupun dari sisi Panji Pragiwaksono. Terima kasih Bang malam ini.